A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu hamda ibadihi syakirin wa hamda ibadihi shaimin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallal malaikatu alaihi wa salla kullal khalaik alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala kulli sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa KDKB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita jumpa perdana kali ini. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang formula basmalah yang saya akan bagi pada dua kategori pembahasan. Yang pertama adalah dari sudut pandang fikih, dan yang kedua adalah basmalah hubungannya dengan maqam kejiwaan dan efeknya dalam realitas alam syahadah. Bahwa basmalah mempunyai peranan penting dalam hubungannya dengan amalan seorang abid kepada ma'budnya, dari seorang hamba kepada penciptanya. Audio note basmalah ini menyingkap bagaimana cara menjadikan amalan horizontal menjadi vertikal, dan menjadikan semua amalan-amalan vertikal yang kita lakukan duduk pada porsinya dengan beranjak pada titik di awal basmalah. Pemirsa yang budiman, huruf ba pada basmalah itu paling tidak memiliki arti. Dari tinjauan bahasa, al-ba'u bimakna al-isti'anah. Ba yang mengawali basmalah di sini itu berarti al-isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang ingin melakukan atau membaca basmalah, dia harus meyakini bahwa dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf ba yang ada di bismillah itu memiliki arti sababiyah, artinya sebab akibat, dalam artian bahwa apapun yang terjadi ketika kita membaca bismillah, ketika kita memulai suatu amalan dengan membaca bismillah, kita sudah menyerahkan apa yang kita lakukan pada hukum sebab akibat, bahwa hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu, sebagai barometer dari apa yang kita kerjakan. Tentunya ada sentuhan-sentuhan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada amalan yang kita lakukan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-musahabah. Al-musahabah artinya selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan bismillah, bahwa pertama kali kita akan melakukan suatu aksi, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan al-musahabah. Yang terakhir adalah al-ishaq. Ishaq adalah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ishaq artinya lengket, selalu lengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca bismillah pada ketika dia memulai pekerjaannya, dia harus yakin bahwa dia selalu merasa dekat, merasa lengket dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin pertama dan kedua dari arti huruf ba ini berinteraksi dengan kondisi kejiwaan pada level 3 yang diklasifikasikan Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Harawi dalam Manazilus Sairin. Kondisi jiwa seseorang yang pertama adalah, yang paling rendah adalah al-amaratu bis-su', yang kedua adalah al-mulhama, yang ketiga adalah lawwama. Kondisi ini berinteraksi dengan isti'anah dan sababiyah. Sedangkan al-musahabah dan al-ishaq itu berinteraksi dengan kejiwaan seseorang yang memiliki level kejiwaan mutmainnah, radiyah, dan mardiyah. Pemirsa KDKB yang dimuliakan Allah, pada sisi lain Sayyidina Ali meyakinkan kepada kita bahwa titik huruf ba yang ada di Bismillahirrahmanirrahim adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Berdasarkan perintah Rasulullah SAW dalam bentuk khabariyah, beliau
sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babu." Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Isyarat yang disampaikan Sayyidina Rasulullah kepada kita semua bahwa untuk sampai pada kota ilmu tersebut, pada maqam Rasulullah SAW, prosedurnya harus melewati pintu. Dan pintu tersebut selalu terbuka dengan menimba ilmu kepada keturunan beliau, para habaib. Pemirsa adik kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebelum lebih jauh menyingkap korelasi dan efek basmalah dengan maqam atau level kejiwaan seseorang, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meneropong basmalah dalam konteks asbabun nuzul dan hukum-hukum seputar fikih basmalah. Sayyidina Rasulullah SAW bersabda seperti yang disampaikan oleh Abu Daud dan An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih-sahih mereka, dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar." Semua amalan, semua perilaku, semua aksi yang tidak diawali dengan bismillah fa huwa abtar, itu sia-sia, terputus. Semua amalan, formula untuk menjadikannya sebagai amalan ta'budi adalah basmalah. Apapun itu amalannya, sejatinya basmalah selalu menjadi awal dari amalan tersebut. Bahkan ketika seorang lupa mengucapkan basmalah di awal amalan tersebut, Sayyidina Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kita bisa lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalaha wa akhirahu." Dari Sayyidatuna Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang di antara kalian makan, hendaknya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal kali dia hendak makan, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka hendaknya dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhiruh, dengan nama Allah di awal dan di akhir makan tersebut. Pemirsa KDKB yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ritual salat, basmalah memiliki porsinya tersendiri. Tinjauan fikih basmalah sangat menarik untuk dipaparkan sebagai suatu pembelajaran agar kita terhindar dari perdebatan antara sah tidaknya orang membaca basmalah di awal Al-Fatihah atau sebelumnya membaca surah atau ayat lain setelah Al-Fatihah. Ini sangat menarik untuk kita kaji, bahwa sepakat jama' ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin mengatakan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adapun basmalah sebagai salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau ayat dari setiap surah Al-Quran selain surah At-Taubah, ini sangat menarik untuk kita kaji bersama. Saya mencoba merangkum pandangan ulama-ulama klasik salafun as-salih, dan setidaknya ada 3 mazhab atau cara pandang ulama-ulama dalam menyikapi persoalan ini yang bisa menjadi rujukan kita dalam mengamalkannya. Yang pertama adalah mazhab yang pertama, basmalah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan semua surah selain At-Taubah. Seulang lagi, basmalah merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah dan semua surah selain surah At-Taubah. Pandangan ini memberikan dalil sebuah hadis dari Nuaim. Beliau berkata, "Shallaitu wara Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an ay al-Fatihah wa jaa'a fi akhiril hadits qawluhu walladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar huwa asahhu hadisun warada fil basmalah. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini bahwa ini merupakan hadis yang paling sah statusnya, levelnya dalam perkara basmalah. Nuaim berkata bahwa saya sholat di belakang Abi Hurairah, kemudian Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ummul Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di akhir hadis Abu Hurairah mengatakan bahwa alladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, inilah ashbahu ka salata bi Rasulullah SAW. Ini adalah salat yang paling mirip yang saya lakukan sama dengan salat Rasulullah SAW. Pandangan ini diperpegangi oleh Abdullah ibnu Abbas dan Imam Asy-Syafi'i berikut pengikut-pengikutnya. Ini pandangan yang pertama atau mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, basmalah merupakan bagian dari setiap surah kecuali surah An-Naml. Akan tetapi adalah basmalah sebagai ayat mustaqillah, satu ayat yang berdiri sendiri dan juga merupakan pemisah antara surah dengan surah yang lainnya. Membacanya pada surah Al-Fatihah pada waktu sholat boleh, bahkan mustahab, disunnahkan. Akan tetapi tidak sampai pada status wajib. Artinya ketika seorang tidak membaca basmalah pada waktu sholat, sholatnya sah. Cara membacanya disirihkan, jadi tidak dijaharkan. Pandangan ini diperpegangi oleh Imam Malik dan pengikut-pengikut beliau. Dengan mengambil suatu dalil Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Sayyidina Anas, "Shallaitu khalf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Sayyidina Anas berkata bahwa saya sholat di belakang Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, artinya disirihkan. Ini adalah pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pemirsa KDKB yang dimuliakan Allah, adalah mereka yang berpandangan bahwa basmalah bukan merupakan ayat dari surah Al-Fatihah dan juga bukan ayat dari semua surah kecuali surah An-Naml yang saya bacakan tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan membacanya dalam sholat fardu hukumnya makruh. Wa madamal amru khilafian fala yajuz ta'assub li ra'yin minal ara'i. Selama ada pandangan-pandangan atau hukum-hukum yang bersifat khilafiyah, maka kita sebagai pengikut dari mazhab Syafi'i atau pengikut dari mazhab Imam Malik atau Ahmad ibnu Hanbal atau Abu Hanifah, setidaknya kita berlapang dada untuk menerima semua pandangan-pandangan karena semuanya memiliki dalil-dalil hukum yang kuat untuk kita laksanakan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya tentang relevansi basmalah dengan makam kejiwaan kita. Akhirul kalam, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.